Langsung aja ya. Di langkah pertama di sini aku ada 250 ml air biasa dan juga di sini aku ada satu bungkus santan kara, teman-teman. Di sini aku menggunakan merek Sasa, jadi untuk merek bebas mau menggunakan merek apa aja. Ini langsung aja kita campurkan ya. Jadi satu bungkus santan ini kurang lebih kalau nggak salah ya, ini 65 ml, teman-teman. Ini langsung aja kita aduk dulu sampai santan dan airnya ini tercampur merata. Dan setelah larut seperti ini langsung aja kita timbang-timbang ya, karena kita nggak mau pakai semuanya. Di sini aku cuman menggunakan kurang lebih 120 ml, teman-teman. Jadi di sini langsung aja aku timbang dulu. Ini aku timbang begini karena aku nggak punya takaran yang buat milian gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang 20 ml, 30 ml itu aku nggak punya. Jadi aku timbang seperti ini ya, lumayan lah all in one semuanya. Jadi bisa gram-graman dan juga mili-milian. Nah, pokoknya ini satu paket, teman-teman. Buat teman-teman yang mau produknya langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulis di mana aku belinya, lumayan murah soalnya. Ini sisanya kita simpan di freezer aja ya. Dan lanjut di sini aku siapkan wadah dan di sini aku ada tepung, teman-teman. Di sini aku ada 350 gram tepung terigu. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Dan lanjut aku juga ada tepung lainnya, teman-teman. Untuk tepung lainnya di sini aku ada tepung tapioka atau tepung kanji. Ini dia tepungnya, aku cuman pakai 150 gram aja ya. Ini langsung aja aku campurkan jadi satu seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tepung ini tercampur merata ya, sebentar aja. Lanjut aku akan tambahkan perasa ya, teman-teman ya. Jadi perasanya di sini aku menggunakan kaldu sapi, aku menggunakan satu bungkus aja, dan juga garam. Untuk garamnya di sini takarannya aku menggunakan setengah sendok makan. Ini dia, teman-teman. Mohon maaf kalau kurang kelihatan ya. Ini kurang lebih setengah sendok makan seperti itu. Ini langsung aja aku masukin dan kita aduk sebentar biar rasanya tuh jadi merata, teman-teman. Karena kalau kita tumpuk aja biasanya kalau udah kita tambahkan bahan selanjutnya, dia bakalan numpuk di satu sisi itu aja, teman-teman. Jadi kita aduk dulu untuk bumbunya. Dan ini menurut aku udah, langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku ada daun-daunan, di sini aku ada daun seledri, aku pakai 3 batang, udah aku iris tipis, dan juga daun bawang ini opsional, aku menggunakan 1 batang aja. Ini langsung aja aku masukin ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya, di sini aku ada bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bawang merahnya aku menggunakan 50 gram dan juga bawang putihnya aku menggunakan 30 gram. Ini udah aku haluskan manual menggunakan cobek biasa. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Dan untuk kue lebaran kalau nggak tanpa margarin itu kayak kurang lengkap ya. Ini kita tambahkan aja margarinnya 75 gram, teman-teman. Ini biar hasil yang lebih renyah, teman-teman. Jadi untuk margarinnya wajib ada ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya, di sini aku ada telur. Untuk telurnya aku menggunakan 1 butir. Ini langsung aja aku pecah lepas ya. Jadi putih dan kuningnya aku masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita ulenin menggunakan tangan ya. Jadi tanpa menggunakan sendok lagi. Dipastikan lagi tangannya udah dicuci bersih dulu. Dan setelah itu langsung aja kita ulenin sampai semua bahan ini kalis, teman-teman. Dan agar hasilnya lebih kalis, nanti kita tambahkan air santannya. Tapi sebelum itu untuk bumbunya ini kita campurkan dulu dengan tepungnya seperti ini. Dan setelah lumayan berat seperti ini langsung aja kita tambahkan sedikit demi sedikit air santannya ya. Kalau teman-teman udah yakin dengan takaran air santannya, teman-teman bisa ngasih sekaligus. Tapi kalau misalnya kurang yakin, teman-teman bisa ngasihnya sedikit demi sedikit seperti cara aku ini ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Ini cukup kita tambahkan sedikit demi sedikit seperti ini. Dan kita ulenin sampai semua adonan ini menjadi kalis ya. Jadi nanti kalisnya tuh lembut banget dan hasilnya benar-benar banyak banget, teman-teman. Dan karena ini takaran airnya udah kita timbang-timbang, jadi ini langsung aja aku masukin semuanya dan langsung aja kita ulenin sampai benar-benar kalis ya.
Dan ini menurut aku adonannya udah kalis ya teman-teman ya. Jadi udah nggak lengket lagi dan juga udah jadi satu kesatuan seperti ini. Ini udah, langsung aja kita ambil sebagian seperti ini caranya. Kita ambil segumpal seperti ini. Lalu langsung aja kita agak gulung-gulung teman-teman. Jadi kita gulung-gulung seperti ini. Ini murni tanpa cetakan dan juga tanpa ovenan teman-teman. Jadi bikin jajanan lebaran itu nggak harus menggunakan cetakan ataupun menggunakan ovenan ya. Dan setelah kita gulung dan kita pipihkan seperti ini, langsung aja kita siapkan wadah dan kita taburkan sedikit tepung terigu. Setelah itu langsung aja kita gunting-gunting teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini aja. Untuk panjang atau lebarnya itu sesuai yang teman-teman inginkan. Cuman saran aku jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu panjang. Karena kalau misalnya terlalu panjang dia gampang patah bagian ujungnya. Tapi kalau misalnya terlalu lebar nanti dia susah banget untuk matangnya teman-teman. Jadi dipastikan lagi untuk ukurannya yang sedang-sedang aja seperti yang aku punya ini. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil ya. Ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Dan ini cara pengerjaannya bisa kita rangkap ya. Jadi cara ngerangkapnya tuh gampang banget teman-teman, sambil ngegunting sambil ngegoreng teman-teman. Ini langsung aja aku siapkan panci dan aku langsung aja panasin minyak goreng ya. Ini minyak gorengnya harus benar-benar panas teman-teman. Jadi dipastikan lagi untuk apinya harus menggunakan api besar saat pertama kali ini. Nanti setelah adonannya masuk, setelah misalnya kue bawangnya masuk, barulah kita kecilkan apinya teman-teman. Ini langsung aja aku masukin sebagian. Jadi untuk takarannya jangan terlalu banyak, secukupnya aja seperti ini. Dan kita masukkan seperti ini. Dan untuk tips menggorengnya teman-teman, ini setelah masukin adonan kue bawangnya teman-teman biarkan sebentar dulu ya, biar hasilnya tuh agak sedikit kokoh dulu. Setelah itu baru kita pisah-pisahin ya. Karena kalau kita langsung pisah-pisahin seperti ini, biasanya bentuknya jadi nggak karu-karuan, dia menggulung atau juga ada yang patah, hancur seperti itu teman-teman. Jadi dipastikan lagi untuk pertama kali ini, untuk ngegorengnya kita tunggu sebentar. Setelah itu baru kita deraikan seperti ini. Nah ini udah lumayan kokoh teman-teman, barulah kita deraikan seperti ini. Untuk hasil yang maksimal ini terus diaduk biar hasilnya benar-benar matang merata. Apalagi kalau misalnya kita masuknya tuh banyak banget, ini kita aduk terus ya. Dan ini menurut aku warnanya udah mulai matang ya teman-teman ya. Warnanya udah mulai kuning keemasan seperti itu. Dan gelembung minyaknya juga udah mulai anteng seperti ini. Ini tandanya udah benar-benar matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Dan tips kedua agar jajanan itu nggak terlalu berminyak, ini setelah kita tiriskan seperti ini langsung aja kita alasin dengan kertas teman-teman. Jadi kita nirisinya di atas kertas ya. Dipastikan lagi di atas kertas biar minyaknya turun. Dan untuk penggorengan yang kedua caranya juga sama teman-teman, panaskan dulu minyaknya menggunakan api besar. Setelah adonannya masuk barulah kita kecilkan menggunakan api sedang teman-teman. Jadi caranya cukup mudah dan simple banget. Cara bikin kue lebaran simple, tanpa cetakan, tanpa ovenan dan juga hemat waktu. Ini dia jajanannya, langsung aja praktekin di rumah. Sekali buat pasti ketagihan. Atau bisa langsung aja klik simpan dulu di bawah video ini biar nanti pas saat lebaran teman-teman bisa lihat lagi. Ini kita goreng sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Jadinya banyak banget dan ini cuma menggunakan gunting loh. Jadi buat teman-teman yang belum pernah subscribe Restoran F, subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat.
Dan untuk hitungan hasilnya teman-teman bisa langsung aja cek di sini. Aku langsung aja gunakan standing pot. Ini ukuran yang paling kecil banget teman-teman. Kalau nggak salah ini ukurannya 9 kali 15 cm. Dan ini aku akan timbang-timbang kurang lebih 100 gram. Kalau 100 gram itu biasanya dijual pedagang online itu 9 ribuan. Dan 1 kilo itu kurang lebih 80 ribuan. Dan juga seperempatnya 250 gram itu di harga 25 ribuan teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin juga harga-harganya di mana aku dapatnya. Langsung aja cek di deskripsi box ya. Dan ini aku langsung aja timbang-timbang 100 gram dulu. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke standing pot semua. Jadi totalnya tuh kurang lebih 600 graman atau 6 standing pot seperti ini. Jika dijual dengan harga 9 ribuan berarti totalnya 9 kali 6 sama dengan 54 ribuan ya. Dan itu jika teman-teman jualnya ngecer seperti ini. Tapi kalau misalnya jual kiloan ya teman-teman bisa hitung langsung sendiri. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Dan untuk tingkat crispy-nya ini langsung aja aku potek-potekin ya teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu seberapa crispy-nya dia. Dan ini kenapa bentuknya kecil-kecil seperti ini, karena biasanya kalau yang kecil-kecil seperti ini jauh lebih nikmat dan makannya jadi lebih nagih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Ini langsung aja kepotekin dan crispy banget ya. Ini jauh lebih crispy dibanding ini kue gabus teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan enak banget. See you ya di next video. Thank you.